Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan dan menghadap langsung ke laut selatan, hiduplah seorang lelaki bernama Sutrisno. Usianya menginjak 50, namun wajahnya lebih tua dari itu. Kulitnya kusam terbakar matahari, matanya sayu penuh beban, dan rambutnya mulai memutih, bukan karena usia semata, tapi karena hidup yang tak pernah memberinya jeda. Desa itu bernama Karangjati, tempat di mana waktu seolah berjalan lambat, dan perubahan terasa seperti angin yang hanya berembus sebentar, lalu hilang entah kemana. Di desa itu, masyarakatnya hidup dari laut dan ladang garam, termasuk Sutrisno. Sutrisno dan istrinya, Wagini, tinggal di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu, beratap seng tua yang berkarat dan sering bocor jika hujan deras datang. Mereka tak punya anak, pernah berharap, pernah berdoa, tapi Tuhan tak juga memberi, entah karena ujian, atau karena memang begitu takdir mereka. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Sutrisno berjalan kaki ke tambak garamnya yang terletak di dekat bibir pantai. Ia menyendok air laut ke kolam penguapan, berharap matahari yang terik bisa mengubah air itu menjadi garam yang bisa dijual. Tapi musim garam tak selalu bersahabat. Kadang hujan datang saat seharusnya kemarau. Kadang hasil panen rusak karena kadar mineral yang tak stabil. Semua serba tak pasti, semua serba menyesakan. Wagini, di rumah, menenun tikar pandan untuk dijual ke pasar. Setiap helai daun pandan yang ia sulam seperti menyulam harapan yang tak pernah usai. Tapi hasilnya tak seberapa. Seringkali uang dari menjual tikar hanya cukup untuk membeli beras 2 hari dan sedikit lauk. Tetangga mereka, Pak Harto, baru saja membangun rumah baru. Dinding bata merah, lantai keramik, bahkan punya televisi layar datar yang ditaruh di ruang tamu. Istrinya selalu memakai perhiasan emas tipis, dan anak-anaknya sekolah ke kota. Semua orang tahu Pak Harto dulunya juga miskin. Tapi sejak 3 tahun lalu, usahanya mendadak meledak. Banyak yang bilang dia ikut pesugihan. Tapi tak ada yang berani membicarakan itu di depan dia. Takut. Sutrisno sering duduk di depan rumahnya saat senja, memandang ke arah laut sambil merokok lintingan tembakau murahan. Dari jauh, deburan ombak terdengar seperti suara wanita menangis. Kadang ia bertanya-tanya, bagaimana bisa orang seperti Pak Harto yang dulunya hanya nelayan dengan perahu bocor, sekarang bisa sekaya itu? Apa aku terlalu sabar, Jin? Tanya Sutrisno suatu malam. Suaranya serak berat. Wagini, yang sedang menambal kain gorden lusuh mereka, menatap suaminya dengan mata yang penuh pengertian. Kita cuma belum waktunya, Gusti Allah ora sare, Mas, jawabnya lirih. Sutrisno tertawa sinis. Kalau Gusti Allah ora sare, kenapa orang jahat bisa kaya, dan orang baik kayak kita terus-terusan disiksa? Wagini tak menjawab, ia hanya menunduk, dan air matanya jatuh tanpa suara. Suatu malam, saat desa diliputi keheningan dan angin laut bertiup dingin, Sutrisno bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di pinggir pantai, laut tenang tak biasa, dan di tengah-tengah air, muncul seorang wanita berpakaian hijau, dengan rambut panjang terurai dan mata yang seperti menyimpan seluruh rahasia dunia. Ia tak bicara, hanya menatap, tapi entah kenapa, Sutrisno mengerti apa yang dia maksud. Datanglah padaku. Begitu Sutrisno terbangun, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menatap keluar jendela, ke arah laut yang dari kejauhan tampak hitam pekat seperti tinta.
seolah-olah laut itu sedang menunggu, memanggilnya. Hari-hari berikutnya, Sutrisno semakin berubah. Ia menjadi pendiam, tak banyak bicara dengan Wagini. Ia sering terlihat melamun, bahkan lupa makan. Kadang ia berjalan ke pantai tanpa alasan, hanya berdiri di tepi air, menatap ombak seperti orang kehilangan jiwa. Wagini khawatir. Ia tahu suaminya menanggung beban berat, tapi ada sesuatu yang aneh dalam perubahan Sutrisno kali ini. Malam-malamnya kini dihabiskan di luar rumah, duduk di batu karang sambil membakar kemenyan yang entah dari mana didapat. Suatu malam Jumat Kliwon, langit tampak aneh. Awan gelap bergulung di atas laut. Meski tak ada hujan, angin laut menderu, dan anjing-anjing di desa menggonggong tanpa henti. Sutrisno keluar rumah, membawa bungkusan kain putih. Di dalamnya ada bunga melati, dupa, dan seekor ayam hitam yang matanya seperti tahu akan disembelih. Wagini mencoba menahan, menangis, memohon, tapi Sutrisno menepis tangannya kasar. "Sudah cukup, Jin, aku capek miskin terus. Kalau Gusti Ora bisa bantu, mungkin yang lain bisa." Dan malam itu, Sutrisno melangkah ke pantai Parangkusumo, tempat yang konon menjadi gerbang ke istana Nyi Roro Kidul. Langkahnya mantap, meski ombak besar memukul batu karang dan buih menyentuh kakinya. Ia duduk bersila di atas pasir, menyalakan kemenyan, dan mulai mengucapkan mantra yang entah dari mana ia pelajari. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh keyakinan. "Loro Kidul, Ratu Penguasa Samudra, aku datang bukan untuk main-main. Aku ingin kekayaan, kekuasaan. Aku serahkan apapun yang kau minta, asal hidupku tak begini terus." Saat itulah angin berhenti, suara ombak seperti dibungkam, udara berubah dingin, menusuk tulang. Dari balik kabut tipis yang mendadak muncul di permukaan laut, tampak sosok wanita itu lagi. Kali ini tidak hanya dalam mimpi. Rambutnya panjang, gaunnya hijau berkilau, dan kulitnya pucat kehijauan seperti lumut yang terendam laut terlalu lama. Senyumnya cantik, tapi mata itu seperti menyimpan kematian. "Sutrisno," katanya dengan suara bergema seperti dari dalam sumur. Kaki Sutrisno gemetar, tapi ia tak bergerak. Ia sudah terlalu jauh, tak bisa kembali. "Aku dengar permintaanmu," lanjut wanita itu, "dan aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Tapi kau tahu, semua ada harga." Sutrisno menunduk. "Apa yang kau minta dariku?" Wanita itu mendekat. Aroma laut dan melati busuk menyeruak. Ia berbisik pelan. "Setiap 3 tahun, 1 jiwa, orang yang kau sayangi, sebagai tumbal, sebagai balas jasa. Jika kau gagal, maka jiwamu jadi gantinya." Hening, Sutrisno menatap laut, lalu menatap ke arah desa, ke arah rumahnya, tempat Wagini menunggu. "Aku setuju," dan malam itu, laut menerima janjinya. Hari itu, langit Karangjati tampak lebih cerah dari biasanya. Awan putih berarak pelan, dan burung-burung camar terbang rendah di atas laut. Tapi di dalam hati Sutrisno, ada sesuatu yang jauh lebih cerah, lebih dari langit yang terbuka luas, kekayaan. Sudah sepekan sejak pertemuannya dengan sosok itu di pantai Parangkusumo. Sejak malam dia menandatangani perjanjian dengan Ratu Laut Selatan, hidupnya mulai berubah. Perubahan itu perlahan, namun pasti, dan terasa tak masuk akal. Awalnya, tambak garamnya yang selama ini tak menghasilkan banyak, tiba-tiba menjadi sangat subur. Kristal garamnya besar-besar,
putih bersih, mengilap seperti berlian. Para tengkulak dari kota datang silih berganti. Mereka berebut untuk membeli garam Sutrisno. Ada yang membayar 2 kali lipat harga pasar. Orang-orang di desa heran. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sutrisno hanya tersenyum kecil, mengangkat bahu, dan berkata, mungkin aku lagi beruntung saja. Tapi dalam hati, ia tahu siapa yang membuat semua ini terjadi. Uang datang seperti banjir. Rumah yang dulunya reot, kini direnovasi. Dinding dari bambu diganti dengan bata. Atap seng yang sering bocor diganti genteng keramik. Sutrisno membeli sepeda motor baru. Lalu tak lama kemudian, mobil pickup untuk membawa garam ke kota. Wagini hanya bisa menyaksikan perubahan itu dengan mata bingung. Ia senang karena hidup mereka membaik, tapi hatinya gelisah. Sutrisno jadi berbeda. Ia semakin pendiam, sering menyendiri di kamar, kadang berbicara sendiri. Di malam-malam tertentu, ia membakar kemenyan di kamar belakang, berbisik entah kepada siapa. Wagini kadang menguping, tapi tak pernah bisa menangkap apa yang dibicarakan suaminya. Puncaknya adalah saat Sutrisno membeli sebidang tanah di pinggir desa, lalu membangun rumah penginapan. Rumah itu memiliki 5 kamar. Semuanya disewa untuk wisatawan dari kota yang datang menikmati suasana pantai. Sutrisno menyewa beberapa pemuda desa untuk bekerja padanya. Namanya makin terkenal. Semua orang mengaguminya. Tak sedikit yang diam-diam iri. Namun, kekayaan itu datang bersama bayangan gelap. 3 tahun sejak malam pesugihan itu, sesuatu mulai berubah. Laut yang dulu tenang, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Setiap malam Jumat Kliwon, ombak memukul pantai lebih keras dari biasa. Angin berputar tak menentu. Kadang, terdengar seperti suara wanita tertawa dari arah laut. Dan pada malam itu, Wagini mulai sakit. Awalnya hanya batuk ringan, lalu demam, tapi suhu tubuhnya dingin seperti mayat, tangannya menggigil, kulitnya memucat, ia tidak mau makan, dan yang paling mengerikan, ia terus mengigau, menggumam kata-kata yang tak bisa dimengerti. Sutrisno membawa istrinya ke puskesmas, dokter memeriksa, semua hasil normal. Tapi kondisi Wagini semakin menurun. Ia hanya terbaring di ranjang. Matanya melotot kosong ke langit-langit, kadang menangis tanpa suara. Sutrisno tahu. Ia tahu waktu itu telah tiba. Dalam perjanjian yang ia buat, 3 tahun sekali, 1 nyawa harus ia serahkan. Ia tak bisa memilih siapa, dan kali ini Nyi Roro Kidul menagih bagian pertamanya, Wagini. Malam itu, saat desa tertidur, Sutrisno duduk di sisi ranjang Wagini. Ia memandangi wajah istrinya yang pucat, bibirnya pecah-pecah, dan napasnya pendek. Air mata menetes dari sudut mata Wagini, meski ia tak sadar. Maafkan aku, Jin," bisiknya pelan. Wagini menggenggam tangan suaminya, lemah, tapi penuh arti. Tatapan matanya yang kosong perlahan menatap Sutrisno untuk terakhir kali, seolah berkata, "Aku tahu." Dan tak lama setelah itu, Wagini berhenti bernapas. Pemakaman Wagini diselimuti kabut tipis. Hujan gerimis turun seolah langit pun menangisi kepergiannya. Orang-orang desa datang melayat. Sebagian besar menunduk, tak banyak bicara. Entah karena rasa hormat atau karena bisik-bisik yang mulai menyebar. "Apa kau dengar? Istrinya mati mendadak." "Iya, padahal sehat-sehat saja minggu lalu." Ada yang bilang, itu tumbal. Bisikan-bisikan itu tak pernah diucapkan langsung kepada Sutrisno. Tapi ia tahu, ia bisa merasakannya.
Setelah pemakaman selesai, Sutrisno kembali ke rumah yang kini terasa sunyi, hampa, dan gelap. Ia duduk di kursi rotan, menghadap ke laut yang dulu jadi saksi sumpahnya. Dan malam itu, seperti malam 3 tahun sebelumnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di dasar laut, airnya pekat kehijauan, penuh kabut, ikan-ikan mati mengambang, dan dari jauh terdengar suara nyanyian, suara wanita. Di ujung jalan karang, Nyi Roro Kidul berdiri, gaunnya berkilauan, matanya bercahaya. Sutrisno berlutut, "Aku telah menyerahkan apa yang kau minta," katanya. Ratu Laut tersenyum, "Kau telah menepati janjimu. Maka kekayaanmu tetap milikmu untuk 3 tahun lagi." Tiba-tiba, ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Sutrisno. Suaranya berbisik tajam. "Ingat, Sutrisno, kesetiaan diuji saat tumbal adalah darah dagingmu sendiri." Dan Sutrisno terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Waktu berjalan, Sutrisno pindah ke kota. Ia tak tahan dengan tatapan-tatapan dari penduduk desa. Terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak bisikan. Ia membeli rumah baru di pinggiran kota kecil yang tenang. Ia bertemu seorang janda muda bernama Ratna, cantik, sopan, dan polos. Mereka menikah dalam waktu singkat. Tahun berikutnya, Ratna melahirkan anak laki-laki. Sutrisno memberinya nama Bayu. Hidupnya lengkap, istri baru, anak, kekayaan. Tapi di balik semua itu, ia tak pernah benar-benar damai. Setiap kali melihat wajah Bayu yang polos, ia teringat mimpi itu. Kata-kata Nyi Roro Kidul terus menggema di telinganya. "Tumbal berikutnya adalah darah dagingmu sendiri." Dan waktu terus berdetak, 3 tahun lagi, waktu terus bergulir, dan tahun demi tahun berlalu seperti angin yang tak pernah berhenti. Sutrisno kini tinggal di kota kecil di pesisir selatan, jauh dari desa Karangjati yang telah menjadi kenangan suram, bersama Ratna, istri barunya, dan Bayu, anak laki-laki mereka yang lahir sehat dan tampan. Hidup Sutrisno tampak nyaris sempurna di permukaan. Ia kini dikenal sebagai pengusaha sukses. Toko bahan bangunannya berkembang pesat, bahkan membuka cabang di 2 kota lain. Sutrisno membeli tanah dan rumah kontrakan, menyewakan ruko, bahkan menjadi donatur masjid setempat. Tak ada yang tahu masa lalunya. Tak ada yang tahu darah dan tumbal yang menempel di setiap lembar rupiah yang ia miliki. Bayu tumbuh sebagai anak ceria. Umurnya baru 5 tahun saat mulai menunjukkan kecerdasannya. Ia suka menggambar laut, ikan, dan istana di bawah air. Setiap malam ia meminta dibacakan cerita tentang dunia bawah laut. Tapi yang paling aneh adalah ketika ia menunjuk gambar wanita bergaun hijau dan berkata, "Ayah, ini ibu laut, dia sering datang ke mimpi Bayu." Sutrisno terdiam saat mendengar itu, darahnya serasa membeku. Ia tidak pernah bercerita apapun tentang Nyi Roro Kidul kepada anaknya. Tapi dari mana Bayu tahu, dan kenapa sekarang? Ratna tertawa saja saat mendengar itu. Namanya juga anak kecil, imajinasi tinggi, katanya sambil mengelus kepala Bayu. Namun malam itu, Sutrisno tidak bisa tidur. Ia menatap Bayu yang sudah terlelap. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Tapi hati Sutrisno gemetar. Ia tahu waktu itu sudah dekat. 3 tahun lagi setelah tumbal pertama. Dan sekarang waktunya tumbal kedua. Tanda-tandanya mulai muncul perlahan. Setiap malam Jumat Kliwon, Bayu terbangun dari tidur.
berjalan dalam keadaan mata tertutup, lalu berdiri menghadap jendela yang mengarah ke laut. Ia bicara sendiri, tapi suaranya bukan suara anak 5 tahun, lebih berat, lebih tua. Ayah, waktu kita hampir habis. Sutrisno hanya bisa menatap anaknya dengan ngeri. Ia membawa Bayu ke psikolog, ke dokter, bahkan ke ustaz. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan, tak ada yang bisa menghentikan mimpi-mimpi aneh itu. Bayu semakin sering melukis wanita bergaun hijau. Lukisannya mulai detail. Kadang ia menggambar wanita itu tersenyum, kadang menangis, dan kadang duduk di atas batu karang di tengah badai. Setiap gambar itu, Bayu beri nama yang sama, Ibu Laut. Malam itu, langit hitam tanpa bintang, angin laut kencang seperti membawa bisikan. Ratna tertidur lebih awal, tubuhnya kelelahan. Sutrisno duduk di beranda, rokok menyala di ujung jari. Matanya menatap kosong ke laut yang jauh di kejauhan. Ia tahu, waktunya sudah datang. Bayu, kini berumur 8 tahun, tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan piyama longgar dan mata setengah mengantuk, ia duduk di samping ayahnya. "Ayah, besok kita ke pantai, ya?" tanyanya lembut. Sutrisno menoleh, hatinya mencelos. "Ngapain, nak?" Bayu tersenyum. Ibu Laut bilang, dia mau ajak aku main. Katanya pantainya indah, ada istana air, dan banyak ikan bercahaya. Sutrisno membuang rokoknya. "Bayu, jangan ngomong sembarangan. Siapa yang ngajarin kamu?" "Enggak ada," jawab Bayu. Polos, dia datang sendiri. "Tapi ayah jangan khawatir, dia janji nggak bakal nyakitin aku. Katanya aku anak yang baik." Hari berikutnya, sesuai permintaan Bayu, mereka pergi ke pantai. Ratna ikut, membawa bekal nasi dan lauk. Pantai itu sepi, hanya suara ombak dan angin. Bayu berlari-lari di pasir, tertawa riang. Ia terlihat begitu bahagia. Sutrisno memandang anaknya lama, dan di dalam hatinya pecah sebuah perang. Ia ingat perjanjiannya, 1 jiwa setiap 3 tahun. Ia tahu siapa yang diminta kali ini. Tapi ini Bayu, anaknya sendiri, darah dagingnya, satu-satunya yang membuat hidupnya terasa berarti. Ia memejamkan mata, tapi bisikan itu kembali. "Kekayaan atau anakmu? Pilih salah satu. Jika tidak menyerahkan, aku akan mengambil lebih dari yang kau miliki." Dan sore itu, saat matahari turun perlahan, Bayu menghilang. Ia berlari ke arah air, tertawa. Ratna sibuk mengatur makanan. Sutrisno menoleh, lalu berteriak, "Bayu, jangan jauh-jauh." Tapi Bayu tak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, tersenyum, lalu berlari masuk ke dalam air. Ombak menyapu tubuh kecil itu, dan seketika air laut menjadi tenang. Sangat tenang, terlalu tenang. Sutrisno berlari, menerjang air, mencari-cari tubuh anaknya. Tapi tak ada jejak, tak ada suara, hanya sandal kecil yang mengambang di atas permukaan laut. Ratna menjerit histeris. Orang-orang berdatangan, polisi dipanggil. Pencarian dilakukan selama 3 hari, tapi tubuh Bayu tak pernah ditemukan. Hilang, seperti ditelan laut, seperti tumbal yang diserap oleh kekuatan tak kasat mata. Malam itu, Sutrisno duduk di kamar anaknya. Di dinding tergantung lukisan-lukisan laut, semua karya Bayu. Di tengah-tengahnya, lukisan terakhir. Sosok wanita bergaun hijau, tersenyum memeluk anak kecil. Laut di belakang mereka tenang, seperti kaca.
Air mata Sutrisno jatuh, tangannya menggenggam erat figura kecil berisi foto Bayu. Dan dalam mimpinya malam itu, ia melihat anaknya berdiri di dasar laut, menggenggam tangan Nyi Roro Kidul. Senyum di wajah Bayu tampak damai. "Ayah, di sini tenang, jangan sedih. Aku sudah di tempat yang Ibu Laut janjikan." Sutrisno terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi perutnya kosong, hatinya hampa, dan sejak hari itu, hidupnya tak pernah sama. Orang-orang menyebutnya kutukan, tapi bagi Sutrisno ini adalah harga. Harga dari keserakahan, harga dari kesepakatan dengan kekuatan yang tidak bisa dimengerti manusia. Ia telah kehilangan segalanya, bahkan sebelum benar-benar merasa memilikinya. Sejak Bayu menghilang, dunia Sutrisno berhenti bergerak. Waktu berjalan, hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, tapi bagi Sutrisno, semua itu hanya angka. Ia tak lagi mengerti siang atau malam. Ia hanya tahu satu hal, lautan telah menelan anaknya. Bukan secara kebetulan, bukan karena takdir, tapi karena ia sendiri yang menyerahkan. Ratna menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Matanya bengkak karena menangis setiap malam. Ia sering berdiri di balkon rumah, menatap laut dari kejauhan dengan tatapan kosong. Kadang ia duduk berjam-jam di kamar Bayu yang kini tak lagi disentuh siapapun. "Kamu bilang kita akan bahagia di sini," ucapnya pada Sutrisno suatu malam. "Tapi nyatanya, aku kehilangan segalanya. Bayu, anak kita." Sutrisno tak menjawab. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa semua ini adalah bagian dari perjanjian yang ia buat dengan makhluk gaib. Bahwa hidup mereka adalah hasil dari tumbal darah yang diberikan kepada Ratu Laut. Ia hanya diam, semakin banyak merokok, semakin sering mengurung diri di kamar belakang yang kini dipenuhi dupa, bunga melati, dan cermin kecil yang diletakkan menghadap ke arah laut. Kadang ia menatap cermin itu lama sekali. Ia berharap bisa melihat sesuatu, atau mungkin seseorang. Tanda-tanda mulai kembali muncul. Rumah yang dulu megah kini mulai terasa dingin. Bahkan di siang hari, bau amis laut kadang menyusup lewat ventilasi. Meski mereka tinggal jauh dari pantai, dinding kamar memudar warnanya. Cermin sering berkabut dari dalam, padahal tak ada uap di ruangan. Yang paling parah adalah suara. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara ketukan di jendela kamar tidur mereka. Lalu suara kaki kecil berlari di lorong. Kadang terdengar tawa anak-anak, kadang tangisan yang nyaris seperti jeritan. Dan malam itu, Ratna mendengar suara yang membuatnya menggigil. "Ibu, aku kedinginan." Ratna bangun dan menjerit. Tapi saat berlari ke kamar Bayu, hanya ada keheningan dan kegelapan. Sutrisno menemukannya terduduk di lantai, menangis histeris, rambutnya acak-acakan. Ia mulai menyalahkan Sutrisno, menuduhnya menyembunyikan sesuatu. "Kamu tahu apa yang terjadi dengan Bayu?" "Aku tahu. Matanya, sebelum dia hilang, dia takut padamu." Sutrisno tak menyangkal. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Ratna tak bisa lagi menahan. Esok harinya, ia pergi meninggalkan rumah. Tidak membawa apa-apa, hanya tubuhnya dan luka yang tak akan sembuh. Dan Sutrisno kembali sendiri. Malam demi malam ia habiskan dalam gelap. Lampu kamar selalu menyala. Ia tidak berani tidur dalam kegelapan. Ia mulai berbicara sendiri. Kadang ia bicara kepada Bayu, kadang kepada Wagini, kadang dengan suara paling rendah,
kepada Ratu Laut Selatan itu sendiri. Ambil semua hartaku, ambil rumah ini, tapi kembalikan mereka, kembalikan Bayu, aku mohon. Tapi yang datang bukanlah pengampunan, melainkan bayangan. Setiap malam, di sudut matanya, ia melihat sosok anak kecil berdiri di lorong. Tubuhnya basah, bajunya menempel seperti kain kafan, rambutnya menutupi wajah, dan setiap kali Sutrisno mencoba mendekat, sosok itu lenyap. Cermin di kamar belakang mulai retak, dan dari dalam retakan itu, sesekali muncul kilatan, seperti mata hijau menyala. Ombak laut terdengar di dalam kepala Sutrisno, bahkan ketika ia sedang jauh dari pantai. Kadang-kadang, saat mandi, air berubah asin seperti air laut, mulutnya penuh buih. Ia sadar, perjanjian itu bukan sekadar transaksi, tapi ikatan, kutukan. Sutrisno pergi ke banyak tempat, ia mendatangi para dukun, paranormal, dan bahkan ke makam para wali. Ia mengaku, meski dengan setengah percaya diri, "Aku telah menandatangani sesuatu, perjanjian gaib, dan sekarang mereka menagihnya." Tapi semua berkata sama, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa memutus ikatan darah yang telah tertanam, kecuali kau mengakhiri semuanya dengan dirimu sendiri. Sutrisno mulai percaya bahwa kematian adalah satu-satunya jalan membebaskan diri, tapi ia tak berani. Hingga suatu malam, ia bermimpi lagi. Kali ini bukan Bayu, bukan Wagini, tapi Nyi Roro Kidul sendiri. Ia duduk di singgasana dari karang hijau, mahkota mutiara di kepalanya, dan di sekelilingnya semua jiwa yang pernah menjadi tumbal, termasuk Bayu, Wagini, dan puluhan wajah yang tak dikenalnya. "Aku memberimu kekayaan," katanya dengan suara halus namun menggigit, "tapi kau menyesali pemberianku." Sutrisno menunduk, "Aku ingin mereka kembali. Tapi kau tahu harganya sejak awal. Kau menandatangani dengan kesadaran penuh. Tidak ada yang dipaksa. Kau menyerahkan istrimu. Kau menyerahkan anakmu." Sutrisno menangis dalam mimpinya. "Lalu apalagi yang kau inginkan? Sudah cukup?" Nyi Roro Kidul mendekat, jaraknya hanya sehelai rambut. "Belum cukup, kau masih hidup, dan perjanjian terakhir belum lunas." Dan mimpi itu pecah dengan suara dentuman ombak. Keesokan harinya, Sutrisno mengunci diri. Ia mulai menulis sesuatu di dinding kamarnya dengan darah dari jari yang ia gores sendiri. "Aku melihat mereka. Setiap malam, mereka datang dari laut. Mereka menari dalam gelombang. Mereka menungguku." Tulisan itu memenuhi dinding. Para tetangga mulai mencium bau busuk dari rumah Sutrisno. Mereka menggedor pintu, tapi tak ada jawaban. Polisi datang dan mendobrak. Di dalam, mereka menemukan rumah yang sunyi dan gelap. Cermin pecah berserakan, dupa abis terbakar, dan di kamar belakang, Sutrisno terduduk diam di lantai. Tubuhnya kurus, matanya kosong, mulutnya terus-menerus berbisik. 3 tahun, tinggal satu lagi, tinggal satu. Dulu, kekayaan Sutrisno bersinar bagai berlian di tengah desa Karangjati. Kini, yang tersisa hanya puing-puing kemewahan yang tergerus angin laut dan sisa bau amis dupa yang tak pernah benar-benar hilang dari dinding rumahnya. Setelah kepergian Ratna dan Bayu, serta mimpi-mimpi buruk yang datang setiap malam, Sutrisno mulai kehilangan segalanya, satu persatu, tanpa suara, tanpa peringatan. Ruko yang ia bangun di pinggir kota tiba-tiba terbakar. Api muncul dari kamar belakang,
padahal listrik telah dimatikan. Saat petugas pemadam kebakaran datang, mereka menemukan sesuatu yang janggal, sebuah cermin kecil tergantung di dinding, utuh tak tersentuh api. Cermin itu penuh bercak air laut, padahal bangunan itu terletak jauh dari pantai. Tak lama setelah itu, 2 karyawan kepercayaannya tewas dalam kecelakaan beruntun. Yang satu ditabrak truk saat pulang kerja, yang satu lagi tenggelam dalam kolam yang hanya sedalam lutut. Berita kematian menyelimuti nama Sutrisno seperti kabut, pelanggan menghilang, mitra bisnis menjauh, orang-orang mulai berbisik, mengaitkan semua dengan pesugihan. Dulu mereka memujinya, sekarang mereka takut padanya. Ia tak marah, ia tak kaget, ia hanya tahu waktunya hampir habis. 3 tahun sejak tumbal kedua, Sutrisno kini tinggal sendiri. Dalam rumah yang penuh bayangan dan bisikan, ia menulis tanggal-tanggal di dinding, menghitung waktu yang tersisa. Ia tahu, setelah 3 tumbal, giliran dirinya sendiri yang akan ditagih. Ia telah membaca itu dalam naskah-naskah kuno, dalam kitab pesugihan yang ia sembunyikan di loteng, dan dari bisikan para dukun yang akhirnya menolak membantunya. Setelah anakmu, waktumu tinggal sedikit. Ia mencoba melawan. Ia membakar kitab pesugihan. Ia memecahkan cermin pemanggil. Ia bahkan menyayat tangannya di pantai Parangkusumo, menawarkan darahnya sendiri, berharap bisa membayar lebih awal, berharap bisa memilih waktu. Tapi Nyi Roro Kidul tidak datang. Laut hanya diam, dan itu lebih menakutkan dari apapun. Suatu malam, Sutrisno didatangi tamu, seorang pria tua berjubah putih, yang katanya adalah orang pintar dari Gunung Merapi. Ia datang tak diundang, hanya mengetuk pintu dan berkata, "Sisa waktumu tak banyak, Sutrisno, tapi masih ada satu jalan." Sutrisno membiarkannya masuk, dengan tubuh gemetar dan mata penuh harap. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi lilin dan bau kemenyan yang tak pernah padam. "Jika kau ingin membebaskan dirimu dari perjanjian, kau harus membalik kutukan itu. Caranya, kembalikan apa yang telah kau ambil." Sutrisno menggeleng lemah. "Aku tak bisa mengembalikan istri dan anakku. Mereka sudah mati. Maka kau harus menyerahkan sumber kekayaanmu, semuanya, sampai tak tersisa, bahkan rumah ini." Sutrisno menatap sekeliling. Dinding yang dulu bersih kini penuh tulisan darah. Cermin-cermin kecil tergantung di setiap sudut. Harta yang ia banggakan kini tak lebih dari penjara. Tapi ia ragu. Kalau kau tidak lakukan, bukan cuma jiwamu yang hilang, kau akan menjadi bagian dari laut. Selamanya, tak ada kuburan, tak ada doa, hanya kegelapan. Pria tua itu menghilang sebelum fajar, seperti tak pernah ada. Hari-hari berikutnya, Sutrisno mulai menjual semuanya. Ruko, mobil, rumah-rumah kontrakan. Uang hasil penjualan ia buang ke laut. Lembar demi lembar, malam demi malam, ia lemparkan emas, perhiasan, bahkan lemari dan furnitur mahal ke pantai. Orang-orang mengira ia sudah gila, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin bebas. Tapi ombak tak pernah menjawab, dan malam-malam tetap dipenuhi suara kaki kecil dan tawa anak-anak yang menakutkan. Sampai akhirnya, tanggal itu tiba, tepat 3 tahun sejak kepergian Bayu. Jumat Kliwon, langit mendung, laut menderu lebih keras dari biasanya. Angin panas bertiup dari selatan, membuat bulu kuduk siapapun merinding. Sutrisno berdiri di depan cermin terakhir di rumahnya. Tubuhnya kurus kering,
Wajahnya penuh garis luka, matanya kosong seperti gua yang telah lama ditinggal penghuninya. Ia memakai baju putih lusuh, di tangannya seikat bunga melati, segenggam garam, dan sebuah cermin kecil. Ia tahu malam ini ia akan dipanggil. Dan benar saja, tepat pukul 12 malam, ombak laut berdentum seperti drum perang. Cermin mulai bergetar, kemudian retak membentuk lingkaran. Dari dalamnya terdengar suara, "Sutrisno, waktumu habis." Tetangga menemukan rumahnya kosong keesokan paginya. Tak ada tanda perlawanan, tak ada pintu terbuka. Tapi di kamar belakang, hanya ada satu hal, cermin besar retak, dan di tengahnya tergambar samar bayangan seorang pria tua, mulut terbuka seperti sedang berteriak dalam air. Sutrisno tidak pernah ditemukan, tak ada jejak, tak ada surat, hanya kabar yang beredar dari mulut ke mulut tentang orang yang menjual jiwanya demi kekayaan. Dan saat waktunya habis, ia ditelan laut dan menjadi bayangan yang selamanya berkeliaran di pantai selatan. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, penduduk pesisir mengurung diri. Tak ada yang berani ke pantai, tak ada yang berani bercermin di malam hari, karena mereka percaya, jika kau melihat ke cermin terlalu lama, kadang kau tak hanya melihat dirimu, tapi dia yang telah hilang dalam perjanjian, dia yang masih terikat, dia yang kini menjadi bagian dari lautan. Desa Karangjati kembali sunyi seperti dahulu, tapi kesunyian itu tak lagi terasa damai. Ia seperti selimut tebal yang membekap, membuat setiap nafas terasa berat, membuat setiap langkah dipenuhi rasa was-was. Karena sejak kepergian Sutrisno, laut di selatan berubah. Para nelayan berkata, ombak kini bicara, tidak dengan kata, tapi dengan suara-suara yang mengguncang jiwa, tangisan anak kecil, jeritan perempuan, tawa yang menggema dari tengah malam. Kadang, dari kejauhan, tampak sosok pria berpakaian putih berdiri di tepi tebing, menatap laut. Tapi saat didekati, ia menghilang. Pak Lurah, yang dulu menyaksikan kebangkitan Sutrisno, kini setiap malam membaca doa-doa penolak bala. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Beberapa penduduk mulai bermimpi hal yang sama, didatangi seorang pria tua yang memohon bantuan, lalu berubah menjadi makhluk air berlendir dengan mata kosong dan mulut penuh pasir. Kalian harus teruskan, perjanjian belum selesai. Aku tak bisa kembali kalau tak ada yang menggantikan. Mimpi itu menyebar, seperti wabah, anak-anak menangis di malam hari, kucing kampung menghilang satu persatu, sumur-sumur di desa mengeluarkan bau amis, dan malam-malam tertentu muncul jejak kaki basah yang menuju ke tengah desa dari arah laut. Sementara itu, jauh dari desa, di kota kabupaten, beredar kabar tentang ilmu pesugihan yang diwariskan secara gaib. Dukun-dukun mulai bercerita dengan bisik-bisik penuh ketakutan bahwa ada jalan pesugihan baru yang lebih cepat, lebih kuat, tapi juga lebih liar. Tidak perlu sesaji rutin, tidak perlu puasa panjang, cukup datang ke pantai selatan di malam Jumat Kliwon, membawa cermin dan bunga melati, lalu membaca nama Sutrisno. Dia akan datang, dia akan menawarkan harta yang tak bisa kau tolak, tapi kau harus siap, karena ia tak lagi manusia. Ia utusan langsung dari sang ratu. Ia adalah perantara dan penagih. Dan seperti semua legenda yang menawarkan kekayaan instan, manusia datang dengan rasa tamak. Beberapa anak muda, penasaran dan tergoda, mulai mencoba. Nama pertama yang hilang adalah Rio.
anak SMA yang nekat datang sendirian ke pantai. Ia ditemukan 2 hari kemudian, tubuhnya kaku, matanya membelalak, dan tangannya menggenggam cermin kecil yang retak. Di dinding kamarnya tertulis dengan arang, "Aku bertemu dia, Sutrisno. Dia menawarkan kekayaan." Aku bilang ya, tapi dia bilang belum waktunya. Dia akan datang lagi saat aku tidur. Tak lama setelah itu, seorang pedagang dari pasar malam menghilang. Istrinya bersumpah suaminya mulai berubah sejak membaca mantra dari internet tentang pesugihan Laut Selatan. Ia menemukan di dompet suaminya selembar kertas dengan tulisan samar. Cermin, garam, melati, Sutrisno, Desa Karangjati, yang sempat tenteram setelah kematian Sutrisno, kini hidup dalam ketakutan baru. Banyak warga pindah, sekolah dasar ditutup karena guru-gurunya mengaku melihat sosok pria di jendela tiap pukul 11 malam. Bahkan kepala dusun memilih mengungsi ke rumah anaknya di luar kota setelah anak bungsunya kerasukan dan berteriak, "Dia masih di sini, dia tidak pergi, dia menunggu kita semua mati." Sementara itu, lautan berubah jadi kuburan yang hidup. Nelayan-nelayan tua menolak melaut setiap Jumat Kliwon. Mereka percaya setiap perahu yang keluar malam itu akan kembali dengan kutukan. Seorang nelayan ditemukan terapung di laut, tubuhnya utuh tapi matanya hilang. Di perahunya hanya ada satu barang yang tak basah, sebuah cermin kecil. Sejak saat itu, Pantai Karangjati ditutup setiap Jumat Kliwon. Pemerintah tidak mencatat alasannya secara resmi, tapi masyarakat tahu. Mereka tahu kisah Sutrisno tak berakhir di dasar laut. Ia kini adalah bagian dari laut. Dan laut tidak pernah lupa. Legenda itu terus menyebar. Di forum-forum gelap internet, orang mulai menceritakan pengalaman spiritual yang mengerikan. Beberapa mengaku sukses bertemu dengan Sutrisno dan mendapatkan harta mendadak, tapi semua berakhir dengan kehancuran. Satu kehilangan anak, satu hilang ingatan, satu lagi ditemukan tertawa sendiri menghadap cermin, berkata, "Giliranmu, Sutrisno, giliranmu." Cerita-cerita itu viral, tapi tak pernah ada yang berani membuktikan, karena ada satu pesan yang selalu muncul di akhir setiap kisah. Kalau kau menyebut namanya, pastikan kau siap melihat wajahnya, karena Sutrisno akan datang lewat cermin yang kau pandangi terlalu lama. Dan kini, di Pantai Parangkusumo, tempat awal segalanya, ada larangan tak tertulis. Jangan bawa cermin, jangan bawa bunga melati, jangan menyebut nama Sutrisno, terutama di malam Jumat Kliwon. Karena dia akan datang, tidak lagi sebagai manusia, tapi sebagai makhluk antara dunia, sebagai peringatan hidup dari pesugihan yang gagal ditebus, sebagai bayangan yang menagih nyawa. Dan jika malam ini kau bermimpi berjalan di tepi laut dan melihat sosok berpakaian putih menatapmu, jangan dekati, jangan jawab ketika ia memanggil namamu, karena itu berarti giliranmu telah tiba. Sudah bertahun-tahun sejak Sutrisno menghilang dari dunia ini, namun kisahnya tetap hidup. Cerita tentangnya berkelana dari mulut ke mulut, berubah menjadi legenda yang menakutkan, dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat pesisir selatan. Pantai Karangjati yang dulu begitu ramai, kini berubah menjadi kawasan yang sepi, dijauhi orang-orang. Dan mereka yang masih tinggal di sekitar situ tahu betul bahwa tidak ada yang pernah benar-benar bebas dari kutukan Sutrisno. Suatu malam,
Di sebuah rumah yang terletak di pinggir desa, seorang pemuda bernama Arif duduk termenung di kamar tidurnya. Sejak beberapa bulan terakhir, hidupnya berubah setelah ia menemukan sebuah cermin tua di pasar loak. Cermin itu tampak biasa saja. Pada pandangan pertama, hanya sebuah bingkai kayu yang usang, dengan kaca sedikit retak di sudutnya. Namun, entah mengapa, Arif merasa ada yang aneh setiap kali melihat ke dalamnya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti ada bayangan yang bergerak di dalam kaca itu. Tetapi ia menegaskan pada dirinya bahwa itu hanya perasaan belaka. Namun, sejak membeli cermin itu, nasibnya mulai berubah. Usahanya yang sebelumnya terpuruk mulai bangkit. Ia mendapatkan kontrak besar untuk proyek pembangunan yang mengubahnya dari seorang pemuda miskin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Uang datang begitu cepat, dan Arif mulai merasa bahwa dirinya sedang berada di jalur yang benar, seperti mendapatkan keberuntungan dari langit. Tapi malam itu, setelah membaca banyak artikel di internet tentang legenda pesugihan di pantai selatan, ia merasa gelisah. Ada sesuatu yang tak beres dengan dirinya. Mimpi buruk mulai menghantuinya. Seringkali ia terbangun tengah malam, terengah-engah, seolah baru saja berlari di pantai yang luas. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang berpakaian putih dengan mata kosong yang menatapnya, memanggil-manggil namanya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Arif tak bisa tidur. Tiba-tiba, suara itu terdengar jelas di kepalanya. Suara yang familiar namun sangat mengerikan. Sutrisno. Arif, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Kau harus datang. Pantai menunggumu. Hatinya berdebar kencang. Ketakutan menguasai tubuhnya. Namun juga ada rasa penasaran yang begitu kuat. Apakah ini benar? Apakah ia benar-benar telah masuk ke dalam perjanjian yang sama seperti Sutrisno? Dari rasa takut dan rasa ingin tahu, Arif akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai. Membawa cermin tua itu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang memaksanya. Hanya dorongan suara itu, suara yang terdengar sangat nyata. Meski hanya ada dalam pikirannya, cermin itu seperti sebuah pengingat, menginginkannya pergi. Pantai Karangjati begitu sunyi, angin malam yang dingin menamparkan wajahnya. Langit mendung, dan ombak laut terdengar menderu jauh di bawah. Arif menggenggam erat cermin itu, sementara jantungnya berdebar semakin kencang. Meninggalkan jalan setapak yang sepi, ia melangkah ke arah batu besar di tepi pantai, tempat yang dulu menjadi saksi bisu dari semua yang terjadi pada Sutrisno. Di sana, ia berdiri, menatap laut yang gelap. Tiba-tiba, angin berubah menjadi lebih kencang, membawa aroma laut yang asing. Dalam kesunyian itu, Arif merasa ada sesuatu yang menatapnya. Dan saat itulah dia melihatnya. Sutrisno, atau apa yang dulunya dikenal sebagai Sutrisno, berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, tubuhnya kotor, seolah baru saja keluar dari dasar laut. Mata Sutrisno kosong, dan di sekelilingnya ribuan tangan memanjang dari lautan, menjulur ke arah Arif. Arif, suara itu terdengar sekali lagi. Kali ini begitu dekat, begitu nyata. Kau datang, aku menunggumu. Arif terdiam. Cermin itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke pasir. Sutrisno mendekat. Wajahnya semakin jelas, wajah yang pernah hidup di dunia manusia. Kini hanyalah bayangan kelam yang terperangkap di antara dunia yang hidup dan yang mati. Sutrisno mengulurkan tangannya. Arif bisa merasakannya, tangannya basah, dingin, dan penuh garam laut. Arif berusaha mundur, tapi kakinya seperti tertancap ke tanah.
tidak bisa bergerak, laut di belakangnya bergelora, dan suara ribuan suara terdengar seperti raungan maut. Tangan-tangan yang menjulur dari air semakin dekat, seperti ingin menariknya ke dalam. "Kau tahu apa yang harus kau bayar?" Sutrisno berkata. Suaranya serak, "Kau ingin kekayaan, kau ingin kekuatan, tapi tidak ada yang datang tanpa harga." Arif menjerit, namun tidak ada yang terdengar. Laut itu menelan suaranya, menyapunya dengan gelombang yang semakin kuat. Cermin tua yang ia bawa terbelah dua, memantulkan kilatan cahaya yang tiba-tiba. Arif bisa merasakan kegelapan yang datang mengelilinginya. Lebih cepat, lebih kuat, laut itu menuntut bayarannya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan cermin yang terbelah di pantai, dikelilingi oleh jejak kaki basah yang menuju laut. Arif tidak pernah ditemukan. Hanya ada suara deru ombak yang semakin keras, yang seolah membawa kabar tentang hilangnya seseorang. Dan bagi mereka yang masih tinggal di desa, cerita tentang Sutrisno dan pesugihan itu tak pernah benar-benar berakhir. Laut Selatan terus memanggil, mengundang mereka yang tamak, mereka yang ingin mendapatkan segala sesuatu tanpa usaha. Orang-orang yang berani melangkah lebih jauh, yang menantang takdir demi kekayaan, dan akhirnya terperangkap dalam ikatan yang tak bisa terputus. Di desa Karangjati, mereka mulai memahami pesugihan Sutrisno bukanlah hanya sebuah cerita. Ia adalah peringatan yang hidup, yang menunggu mereka yang buta akan bahaya yang terkandung dalam keserakahan. Setiap malam Jumat Kliwon, ada yang hilang, diambil oleh laut, dibawa ke kedalaman yang tak pernah bisa ditemukan kembali. Dan di tepi pantai, ada sebuah cermin yang tergeletak diam, menunggu seseorang yang akan memandangnya terlalu lama. Jangan pernah menyebut namanya, jangan pernah mencari tahu, karena jika kau terlalu ingin tahu, Sutrisno akan datang untuk menagih. Seperti ia menagih semua yang pernah dipertaruhkan di perjanjian itu.